lagi di mana? Kita ada di Kampung Purbayan, yang tepatnya ada di Bedwen Tuget atau Lawang Petu. Oke. Ini pintu masuknya. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikuti keseruan kita. Yuk. Halo guys, untuk kalian yang baru pertama kali nih ke Kampung Bedwen Tuget, kalian gak usah bingung arahnya di mana, karena di sini di depan pintu gerbang ini sudah langsung disuguhkan dengan papan informasi mengenai peta dan sejarah singkatnya tentang mengapa sih dinamakan Bedwen Tuget. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat Bapak Joko, yaitu selaku pengelola Kampung Wisata Bedwen Tuget. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya-tanya aja ke Bapak Joko selaku pengelolanya yuk guys. Sejarah Bedwen Tuget sendiri itu gimana sih, Pak? Iya, jadi sebenarnya ini kampung biasa ya, seperti yang lain-lain. Cuman di sini itu ada keistimewaannya, seperti namanya Kampung Alun-Alun. Itu dulu bekas alun-alun Keraton Mataram Islam yang di abad 16. Nah, kemudian kan keraton itu berpindah di abad 17 itu, sehingga kemudian ini menjadi kawasan hunian. Rata-rata bangunan di sini ya bangunan lama di sekitaran tahun 1800-an. Seperti rumah saya ini kan dibangun 1840-an ya, seperti itu. Jadi lama ya, berarti udah ini lama kan banget. jadi satu kawasan lama yang kebetulan di sini tuh satu deret ini itu ada 9 rumah ya, yang masih terpelihara dengan baik ya. Satu rumah bangunan Jawa asli ya, rumah tradisional Jawa yang fasadnya itu juga masih utuh gitu ya, nggak terlalu berubah banyak, sehingga kemudian kawasan ini menjadi satu kawasan yang unik dan spesial ya, karena tidak ada di tempat lain kan, gitu. Nah, yang kenapa saya bilang unik dan spesial tadi ya, rumah Jawa itu kan konsepnya ada dua sisi seperti ini. Nah, seperti rumah saya ini yang kita pakai sekarang ini kan namanya pendopo. Nah, ruang utamanya itu ada di sebelah sana, yang di sebelah kiri itu rumah utamanya, dan itu di tengah-tengah ini ada sekat. Ini sebenarnya bukan jalan, tapi ini bagian dari rumah. Ini kan kita masing-masing di sini ada halaman rumah. Di sini ada 9 rumah tadi yang kita sepakat untuk kita buka, karena dulu itu ada sekat kayak pagar gitu kan. Nah, akhirnya oke lah kita buka saja. Satu sisi kita tuh butuh akses ya, karena kan kalau dari sisi selatan sana itu kan dulu Beteng Cepuri itu, jadi Beteng Keraton, sehingga akses kita itu di sini menyamping. Nah, kemudian kita sepakati di sini kita buka, sehingga seperti saya dan keluarga itu kita kan di tengah nih. Saya rumah nomor 6, sehingga ketika saya mau ke kiri mau ke kanan itu kan saya harus lewat rumah orang juga kan gitu. Nah, akhirnya terbentuk seperti itu. Kemudian kalau orang kota gede seperti ini itu bilang namanya rukunan. Ya, rukun dalam arti kami bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan tetangga, menjaga kerukunan dan sebagainya. Nah, kita hidup di sini tuh hampir seperti saudara, meskipun kita tidak ada hubungan keluarga ya, ini masing-masing seperti itu. Tapi kemudian perkembangan waktu zaman, di tahun 1986 itu ada penelitian di kawasan ini ya, yang dilakukan oleh jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Universitas Wisconsin di US. Nah, itu meneliti tentang rumah-rumah tradisional Jawa sini. Nah, kemudian mereka memberi judul penelitian itu karena di sini ada 2 pintu. Itu sisi yang masuk tadi yang di sebelah barat dan sisi timur. Nah, kemudian mereka memberi nama Bedwen Tuget di antara 2 pintu atau 2 gerbang. Nah, kemudian di era media sosial seperti sekarang, era digital, itu kan setiap orang datang itu sekarang pasti masih bawa HP kan. Betul. Datang foto, video, upload. Nah, dia nama Bedwen Tuget itu justru lebih dikenal daripada
rukunan tadi. Nah orang bilang kalau kita coba searching di Google ya Between Two Kids itu muncul langsung muncul ya Pak. sini kan. Jadi sebenarnya bukan kami yang memberi nama, tapi orang lain yang kemudian di era teknologi informasi seperti ini nama Between Two Kids lebih dikenal kan itu. Sampai itu kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga, bisa travel agent, bisa kemudian ada teman-teman kampung wisata juga atau desa wisata yang kita ini mereka sering datang ke sini, hanya sudah kita lebih dikenal bahkan sampai tidak hanya ini. Dan saya sendiri, saya juga pelaku wisata, saya sering bawa tamu juga, tapi rata-rata mereka, kalau saya ini kan orang-orang luar ya, jadi bukan domestik. Dan itu strategi kita kerjasama dengan travel agent baik yang di sini maupun yang di luar. Jadi seperti itu sejarahnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, kita lihat apa ya, di kota gede itu sebenarnya kan lebih ke wisata yang minat khusus, bukan mass tourism. Bangunan Ya, ada sejarah, ada arsitektur, ada situs, ada landscape, kemudian ada budaya, baik kesenian tradisional, kuliner tradisional juga banyak. Jadi kalau di sini kita mau cari yang apa ya, di luar itu kayak misalnya yang fun-fun gitu ya, yang nggak dapet sini. Iya betul. Ya, jadi kalau misalnya mau seperti itu ya Malioboro atau di mana. Jadi tapi kalau orang mau ke kota gede ya harus punya passion di sejarah atau di budaya itu. Dan infrastruktur di kota gede itu nggak memungkinkan untuk menjadi satu wisata yang mass tourism. Karena untuk bis besar saja masuk kota gede itu susah. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada, ya kita pernah handle beberapa tamu ataupun wisatawan itu, ya kalau ada bis besar ya harus kita cari tempat di dekat ring road sana, kemudian ada shuttle yang bukannya agak repot. Yang ideal ya paling itu misalnya dengan yang mikro atau apa ya, yang isi 15-16 itu lah. Itu paling ini. Karena kalau masuk semi terlalu banyak juga agak susah. Iya betul. Seperti itu. Berarti daya tariknya tuh dari bangunannya ya? Iya, sebenarnya tidak hanya secara fisik sih. Iya. Tidak hanya bangunan. Kalau Anda ulik lagi, kota gede itu apa sejarah ininya, misalnya perak, kerajinan, ada. Iya, banyak banget di sini ditemuin. Kuliner yang asli. Ya, seperti kalau sore ini tadi, seperti ini, Anda tadi bisa mampir ke pasar, di kios-kios itu kan banyak jajanan-jajanan tradisional, ada pipo, ada yangko, ada ugo, ada banjar dan sebagainya. Yang itu khas daerah sini. Ya, seperti itu. Jadi banyak hal di kota gede itu yang basic ininya itu tradisional gitu loh, tidak hanya bangunan tapi apa yang lain-lain itu juga bisa karena ini dulu kan bekas kerajaan ya, jadi banyak tradisi yang masih dijaga juga ya, banyak. Oke. Untuk itunya Pak, tadi yang museum ada biasa buat beribadah, ada ini amenitas itu kan salah satu anunya. Di sini ada, ini dekat nih, tinggal sana juga ada penanda juga. Iya. Toilet wisata juga udah ada. Ada di samping musola juga, kita juga ada seperti itu. Oke Pak. Kalau untuk tempat penginapan Bapak, ini homestay itu ada tapi tidak di Between Two Kids ya. Oh iya. Berarti nggak boleh ya, boleh. Soalnya rumah pribadi. Bukan nggak boleh, ini kan juga apa yang punya rumah memang belum bisa. Iya. Tapi kalau di sekitar sini ada, di kampung dalam itu ada, di kampung Purbayan ada. Oke. Terima kasih ya Bapak. Iya, udah sami-sami bersedia kita tanya-tanya, kita wawancara.